Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Berdoalah karena Allah yang Maha Mendengar. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duhai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menakdirkan kami berkumpul di rumahmu ini, berkahi majelis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon kepadamu wahai Allah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadi bekal amal soleh kami. Wahai Allah, luruskan hati kami agar majelis ini majelis penuh keikhlasan, hanya mencari keridhaan-Mu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, terimalah apa yang dapat kami lakukan ini. Jauhkan segala kemaksiatan dan kesia-siaan dari kami. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Akhlak tergantung keimanan. Makin kuat iman, akhlak makin bagus. Ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang beriman yang paling mulia? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak bisa seseorang memiliki akhlakul karimah tanpa iman. Tidak bisa. Keimanan kepada Allah akan membuat efek yang luar biasa pada lahir batin seseorang, seperti asma Allah yang akan kita bahas sekarang. As-Sami', Allah yang maha mendengar. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Dan Dia Sami'ul Basyir, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada satupun suara yang keras, yang pelan, yang lirih, yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi-bunyian segala-gala yang ada itu didengar oleh Allah. Setiap orang bermunajat, walaupun jin dan manusia bermunajat dengan bahasa masing-masing, dengan logat masing-masing, dengan keterbatasan kemampuan masing-masing, di seluruh bumi ini pasti terdengar oleh Allah dengan jelas, tanpa tercampur, tanpa tumpang tindih. Karena Allah mendengarkan semuanya tanpa kelelahan, tanpa kebingungan.
Allah Maha mendengar semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Siapapun, dimanapun, apapun. Di ruangan ini bukan hanya saya yang sedang bicara, tapi besar kemungkinan ada jin juga yang berbicara. Bukan suara jin saja, binatang apapun yang ada di sini, nyamuk, lalat, kecoa, apa saja yang berbunyi, pasti Allah tahu. Tahu kenapa? Karena orang makhluk tidak bisa bunyi tanpa izin Allah. Barang siapa yang meyakini Allah Maha mendengar, maka dia pasti akan sangat berhati-hati di dalam menjaga lisannya. Karena tidak ada satupun perkataan kita yang tidak didengar oleh Allah dan tidak dihisab. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ciri khas orang yang imannya kuat, yakin Allah Maha mendengarkan, yakin akan dihisab di hari akhir, dia tidak akan sembarang bicara. Maka salah satu ciri kualitas keimanan seseorang bisa dilihat dari perkataannya. Kalau orang kurang iman, mudah bicara, mudah celetak-celetuk, mudah segala dikomentari, mudah segala diceritakan, mudah segala dibahas, mudah segala ditanyakan walaupun tidak ada perlunya. Tapi bagi orang yang yakin Allah Maha mendengar, Antas Samiul Alim, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, pasti hemat bicaranya, hanya yang manfaat atau diam. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, cukup lihat saja. Orang yang Islamnya bagus, imannya bagus, dia tidak mau berkata atau berbuat sia-sia. Dia tinggalkan. Jadi makin banyak kesia-siaan, cirinya berarti belum bagus keyakinannya kepada Allah. Maka hati-hati setiap kali kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka kualitas kita. Semakin hati-hati, semakin ikhlas, semakin berkualitas. Tapi semakin ceroboh dalam berbicara, apa yang dia pikir dia katakan, bahkan belum mikir juga sudah bicara, berarti kualitas iman belum bagus. Saudara akan lihat orang yang kata-katanya terjaga, dan terasa terjaganya itu bukan jaim, bukan ingin kelihatan wibawa, bukan ingin kelihatan soleh, tapi dia sadar bahwa kata-kata ini benar-benar didengar oleh Allah dan akan dihisab. Apa hikmahnya Allah Maha mendengar? Hikmah yang paling penting, kita jadi berhati-hati menjaga lisan. Bicara, dengar, maaf hadirin, kenapa kita harus ribet dengan banyak bicara? Ingin meyakinkan orang, asal tahu saja, kita itu tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kita tidak bisa mengubah siapapun tanpa izin Allah. Maaf berulang kali disampaikan. Ini ceramah begini. Seorang penceramah tidak bisa mengubah jamaah, tidak bisa. Kalau saudara ditakdirkan jadi penceramah, tidak usah repot-repot. Ingin dikagumi jamaah, ceramahnya hebat,
ceramahnya mengesankan, ceramahnya cerdas. Untuk apa? Kepentingan kita bicara cuma satu. Mudah-mudahan perkataan ini jadi amal soleh. Niatnya harus ikhlas, yang disampaikannya benar. Cukup. Kalau pertemuan ini diterima oleh Allah, sudah. Maaf hadirin, kalau pertemuan ini, ceramah ini diterima oleh Allah, sudah selesai itu. Nanti yang membulak-balik hati, memasukkan kepikiran saudara, menggugah saudara bisa berbuat, itu adalah kekuasaan Allah. Jelas? Jadi kita tidak usah berpayah-payah ceramah dengan sesuatu yang diindah-indahkan sampai kehilangan keikhlasan. Kita bicara supaya kelihatan kepintaran kita mengatur kata, kepintaran kita dalam memberikan dalil, daya ingat kita. Mau apa? Kalau orang kagum ke kita tapi Allah tidak nerima, jadi amal. Orang hanya berubah, Allah yang mengubah. Sama bicara ke suami, bicara ke istri, bicara ke anak, bicara dalam rapat, dalam dakwah, dalam menyampaikan. Jangan ribet dengan sibuk ingin hebat, ingin diakui. Tidak perlu. Allah mendengarkan setiap ucapan kita, dan Allah tahu niat dibalik setiap kata-kata. Sama seperti lirikan mata, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata, lirikan mata, dan apa yang disembunyikan di dada. Sama kata-kata juga. Allah tahu di balik kata-kata ini, ujub, riya, sum'ah, pamer, iri dengki, sombong, semua akan keluar warna hati itu lewat kata-kata. Jadi misal nanti di rumah bertukar pikiran dengan pendamping hidupnya, istri atau suami, ya harus siap bahwa perkataan kita tidak akan semuanya dipahami. Yang penting berkatanya niat benar, perkataannya benar, caranya benar. Sudah. Mungkin ditolak, mungkin tidak dipercaya, tenang saja. Allah tahu niat kita benar, perkataan kita benar, kelakuan kita benar. Allah nanti yang membulak-balik hati. Jadi tidak perlu bertengkar, tidak perlu berdebat, sampaikan saja. Bagaimana kalau pendapat kita yang benar tidak dipercaya? Ya ke apa-apa. Yang penting niatnya baik, yang disampaikannya benar, cara penyampaiannya benar. Kalau belum diterima bagaimana? Ya taubat saja. Mungkin belum ada yang benar niatnya, mungkin ada penyakit sombong. Gitu hadirin. Yang penting perkataan kita diterima oleh Allah. Walaupun orang belum tentu menerima. Bahkan mungkin ada orang yang mencerca, ya tidak apa-apa. Kita kan tidak bisa mengubah siapapun. Termasuk misalkan ada yang melamar, tadi yang udah nikah, sudah melamar, sudah jujur, ditolak, ya gimana? Ya ditolak. Makanya kalau mau melamar harus lapor dulu kepada yang menguasai. Menguasai siapa? Menguasai segalanya, termasuk si dia dan orang tuanya. Istiqoroh. Allah Maha mendengar. Kurangi ngobrol yang tidak manfaat. Boleh ngobrol? Boleh. Tapi harus sadar, dicatat nih perkataan kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Coba surat Az-Zukhruf ayat 80 bawah. Quran surah Az-Zukhruf ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun.
Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Apakah mereka mengira Allah tidak mendengar? Allah mendengarkan yang rahasia dan bisikan-bisikan mereka. Tidak ada yang tidak didengar. Dan utusan-utusan para malaikat Allah mencatatnya. Surat Qaf ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terus coba bacakan lengkapnya, maaf Ustaz. Jadi tidak ada yang berbisik-bisik yang tidak didengar oleh Allah. Itu rapat-rapat para tentara Israel, Allah tahu tidak? Menyaksikan tidak? Mendengarkan tidak? Setiap rintihan kedengaran, setiap doa kedengaran oleh Allah. Yang menjerit, yang berbisik, wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Semuanya diketahui. Silakan Ustaz. Quran surah Qaf surah ke-50 ayat 16, 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada satupun yang tidak tercatat, tidak satupun yang tidak didengar Allah, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hati yang tidak diketahui Allah. Masya Allah. Hikmah pertama, jaga lisan. Tidak usah segala ditanyakan. Kalau nanti dikenaki kita tahu, kita akan tahu. Kalau bertanya tidak ada manfaatnya, tapi kalau menurut Allah ada manfaatnya, kita akan tahu. Tidak usah iseng. Gimana? Jalan macet tidak? Mau apa? Saudara polisi bukan? Bisa jadi lancar gara-gara diobrolkan. Kalau tidak ya sudah, alhamdulillah sudah selamat sampai di tempat. Yang datang juga tidak usah menceritakan perjalanan kalau memang tidak ada manfaatnya. Untuk apa kita cerita? Duh, jalannya macet berat, orang-orang pada kelelahan, sebagian ada yang muntah, yang lain berkelahi. Apa ini? Untuk apa cerita ini? Yang lagi makan jadi ikut mual gara-gara cerita. Sudah, kalau sampai alhamdulillah sudah sampai dengan selamat, kecuali kalau ada manfaatnya. Sedang duduk ada yang telepon, hah? Ada apa? Kenapa? Gimana? Kita dengar. Ada orang kaget, tidak usah nanya, ada apa? Ada apa? Kalau mau dikasih tahu pasti ngasih tahu. Siapa tahu ada sesuatu yang ditutupi. Ada apa? Ada apa? Padahal yang telepon yang nagih, kan malu dia. Diam saja. Tadi sepak bola berapa? Mau apa tanya? Tinggal lihat aja. Saudara pemain sepak bola bukan? Ada artinya tidak buat saudara? Nggak ada artinya, diam. Boros waktu bicara. Kasihan juga orang yang ditanya.
jadi mikir. Kalau dia tidak tahu, dia jadi nyari tahu, buang waktu orang lain. Benar? Apalagi ibadah, jangan nanya kecuali kewajiban. Saum tidak hari ini, mau apa nanya? Saudara siapa pakai nanya-nanya saum? Kenapa nanya saum? Iseng aja daripada sepi. Saudara zolim, yang tadinya ikhlas bisa rusak keikhlasannya. Padahal ini jam 5:30 menjelang buka. Diam saja bisa jadi sombong, nyebut tidak jadi bohong. Gara-gara kita nanya, kepaksa dia menjawab, alhamdulillah saya saum, tapi bukan saum Senin Kemis, saum Daud. Jadi alhamdulillah saya sudah tahun kelima saum Daud. Saya rahasiakan. Dan saum Daud itu baru nikmat kalau tahajud. Saya tiap malam tahajud dari jam 3. Tahu nggak, sekali rokaat 1 juz habis semua. Kadang-kadang kamu nanya, diam, aman. Barang siapa yang diam selamat. Kenapa diam itu selamat? Selamat dari kata-kata yang tidak berguna, selamat dari riya, sum'ah, cerita amang, selamat dari menyakiti orang lain, selamat dari penyesalan. Kan setiap perkataan suka bikin nyesal. Apakah bikin orang terluka, bikin orang sakit hati, bikin fitnah. Sekali bicara tidak bisa dikejar. Selamat apalagi? Selamat dari sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita dan orang lain. Orang yang banyak diam, banyak meningkat kecerdasannya, karena dia bisa menyimak. Telinga 2, mulut 1, banyak menyimak. Tidak bisa saudara dapat ilmu sambil ngobrol. Coba mendengar sambil bicara. Mau dengar apa? Tolong kepada yang sedang, saya tidak nyebut bertengkar ya, tapi yang berbeda pendapat sambil emosi. Gimana dua-duanya bicara? Siapa yang dengar? Siapa coba? Tetangga. Suami istri bertengkar, dua-duanya bicara keras lagi. Aneh. Giliran baru jelas, betul tidak? Bagaimana kita bisa dengar sambil ngomong? Nggak usah bertengkar. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar, aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Wah, kenapa kita benar tidak boleh berdebat? Bukan berdebat, bertukar pikiran. Berdebat itu sudah lebih sibuk dengan ingin pembenaran, bukan cari kebenaran. Berdebat itu kemenangan, bukan mencari kebenaran. Tenang saja. Yang penting reda dulu, menghindari perdebatan walaupun benar. Menghindari perdebatan padahal kita benar. Tujuannya adalah supaya reda, baru bisa bicara dengan baik-baik. Karena kalau emosi dengan emosi, tidak ada kebenaran yang bisa ditangkap. Kitanya juga kalau emosi tidak cari ridho Allah. Maka rekan-rekan sekalian, yakinilah Allah Maha mendengar. Jadi kalau ada calon mempelai atau yang naksir nelepon, Neng, ada siapa? Jawab saja, ada Allah Kang. Allah mendengarkan setiap kata-kata akang, dicatat oleh malaikat. Aingah susah naksir santri mah, dicatat loh Kang kata-katanya. Terjadi weh, daripada menderita begini. Alhamdulillah Kang, jadi nggak jadi ngelamarnya, nggak tegang ya. Alhamdulillah baru saya selesai istiqoroh dan saya doa, ya Allah kalau baik sing jadi, kalau nggak baik sing batal, terkabul, akan membatalkan. Terima kasih. Tunggu dulu Neng, mal payu maneh
Kang, setiap kata-kata kembali kepada yang berkata. Oh gitu, sing payu atuh, sing payu. Kembali kepada pematanya. Kalau kita dihina bagaimana? Perlu sakit hati tidak? Apa perlunya kita sakit hati kan? Penghinaan orang kembali ke siapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, balik ke dirinya. Tidak ada satupun yang kembali kecuali ke dirinya. Tenang saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil kata-katanya tidak enak ke kita, ya sudah, tenang saja. Tuhan kita itu Allah, bukan mulut orang. Orang mau bicara apa saja kepada kita, yang menentukan takdir kita siapa? Jawab. Apakah kita jadi hina gara-gara dihina orang? Tidak. Allah yang mengangkat tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Sedunia menghina, kalau Allah mengangkat, pasti ngangkat. Tidak ada perlunya kita terpancing berkata yang tidak baik. Orang memilih kata-kata jelek, itu pilihannya, kembali kepadanya. Pilihan kita, kata-kata yang disukai Allah, itu yang kembali ke kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada perkataan buruk keluar dari lisan Rasulullah yang mulia. Tidak ada. Begitupun sahabat, begitupun ulama yang takut kepada Allah, tidak sembarang bicara. Orang yang yakin kepada Allah, maha mendengar, hati-hati. Hikmah kedua, yakin Allah maha mendengar, banyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Benar? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Apabila berdoa kepadaku, tinggal doa, tidak ada perantara. Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Setiap saat Allah mendengarkan apapun yang kita katakan, minta. Masya Allah. Ini tidak mau berburuk sangka ya, tapi besar ada, bukan besar. Ada kemungkinan kena ain ini. Tahu ain? Wih, Agim sehat terus, kuatan, umur sudah segini, sana sini, nggak pakai nyebut masya Allah. Ain itu, jadi batuk. Kan pujian bisa. Ya Allah, saya terima batuk ini. Pasti sebaik-baik perbuatan. Alhamdulillah. Apapun yang Allah lakukan, terima. Lalu tobat. Lalu syukur. Cuma sedikit batuknya ya. Jadi nggak boleh ngetawain. Jangan ngetawain loh. Allah tahu siapa yang ngetawain. Astagfirullah, ampun ya Allah. Allah maha baik hadirin. Tidak ada satupun yang Allah takdirkan kecuali khair, kebaikan. Jadi sekarang mau banyak doa, karena segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah. Segala-galanya milik, segala-galanya hanya bisa terjadi dengan izin. Tidak ada apapun yang bisa terjadi illa biiznillah. Nikmat, musibah, sama-sama. Dua-duanya dalam kekuasaan Allah. Dan kita bisa minta setiap saat, karena Allah mendengarkan setiap saat. Tapi saya belum tahu bahasa Arab. Sambil belajar, karena doa tertinggi itu Al-Quran. Doa yang kedua, doa Rasul.
para sahabat, para ulama. Kalau belum hafal, pakai bahasa kita saja. Boleh ulangi cerita doa ijabah tidak? Ini kalau ingin diijabah, ada ceramah seorang ulama seperti ini. Maaf kalau kurang akurat dengan yang saya dengar. Jadi ada seorang ibu, anaknya masih kecil, balita, ini rewel sekali, membuat kesalahan. Oleh ibunya dididik dengan cara, udah kamu di luar. Saya tidak menyuruh ibu bapak melakukan ini ya. Di luar, pintu ditutup. Nah, anak di luar pintu kamar itu, ibu buka, tolong buka ibu, maafkan saya, nangis merintih, buka ibu, maafkan saya nggak akan mengulangi. Terus begitu sampai ketiduran di pintu, saking memelas menghibah ke ibunya. Kata ulama ini, andai saja seorang hamba berdoa kepada Allah seperti anak ini, menghibah, memelas, luluh di hadapan Allah, niscaya diijabah. Kapan kita doa seperti itu? Kapan kita merintih, memelas, menghibah agar orang tua kita disayang Allah, agar orang tua kita diampuni Allah, agar orang tua kita diselamatkan oleh Allah? Kapan kita merintih, menghibah, memelas? Periksa. Kita cuma doa rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak ngerti artinya, basa-basi saja. Padahal orang tua habis-habisan untuk menjaga, melindungi, membahagiakan, mengurus diri kita. Kapan kita memelas, menghibah, minta ampunan kepada Allah? Ampun ya Allah, saya sudah zalim. Kapan? Kapan kita memelas, menghibah kepada Allah, minta akhlak yang baik, minta iman dikuatkan? Pertanyaannya, kita hanya baru minta duit, kalau jatuh tempo yang nagih datang, tolong ya Allah. Harusnya kita menghibah seperti itu, apalagi di penghujung malam. Kapan minta dijauhkan dari perbuatan maksiat? Yang suka marah, yang suka mendekati zina, yang matanya suka berzina, yang pikirannya kotor. Kapan kita memelas, tolong ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Minta diberi kemampuan meninggalkan kemungkaran. Kita jarang, padahal Allah Maha mendengar. Tidak harus sekeras itu. Ini ada nih hadis ini ya. Jadi dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika melewati satu tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan keras, Allahu Akbar. Lalu Nabi bersabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran qariban. Kasihanilah diri-diri kalian. Kalian tidak berdoa menyeru kepada zat yang tuli maupun yang gaib jauh, tapi kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Masya Allah. Jadi tidak usah berlebihan dalam doa. Allah mendengarkan. Lirih aslinya ya, sebelum kita mengucapkan doa yang terurai oleh lisan, Allah sudah tahu yang mau kita minta. Allah kan maha tahu. Kita minta yang paling penting, kita semakin menjiwai posisi sebagai hamba. Ini kuncinya nih. Dan bermohon kepada Tuhan semesta alam. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Kita itu diciptakan Allah itu untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Harusnya fokus hidup kita itu adalah Allah, Tuhan kita. Benar?
pembantu presiden itu fokusnya melayani presiden. Hamba Allah melayani Allah, Tuhan kita. Jadi harusnya fokus kita itu kepada Allah. Allahnya maha dekat, maha mendengar, maha melihat. Ini jauh lebih mudah. Betul? Maaf ya, bahasa Inggrisnya anytime. Kapan aja, bisik aja. Perlu apa saja, tinggal minta. Apapun. Ya Allah, saya serah. Hanya Engkau yang bisa menenang. Ya Rabb, saya gelisah ini. Tolong tenangkan hati ini ya Allah. Engkau pemilik hati ini. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rabb, besok yang nagih kontrakan datang, Engkau tahu semuanya. Engkau juga sudah mengetahui bagaimana nagih kalau lagi marah suka judes. Sedangkan pembagi rezeki hanya Engkau. Saya tidak mungkin punya uang tanpa pemberian darimu. Engkau sudah lihat sepanjang hari saya berusaha ikhtiar. Tapi ya hamba yakin tidak ada yang rumit bagimu untuk menolong. Bisik-bisik saja. Tuh. Di kantor atasan galak. Ya Allah, qadarullah kerja di sini. Engkau maha tahu atasan ini. Jangan salah ngomong ya. Killer and the kill, nggak boleh. Ya Allah. Kasihan marah-marah terus, lembutkan hatinya. Bilang wae ke Allah. Sampai ke rumah dicurigai oleh istri. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Dari kantor. Bohong. Ya Allah, Engkau tahu saya dari kantor. Kemana saja tadi? Langsung ke sini Bu. Kenapa telat? Macet Bu. Macet. Ya Allah, Engkau tahu sebenarnya. Jujur aja Pak. Ini jujur Bu. Ampuni istri saya ya Allah. Dia selalu curiga ke saya. Berarti cinta ya Rob ya. Tapi kalau keseringan lumayan juga pusingnya. Ya Rob, jelaskanlah. Kenapa komat kamit begitu Pak? Ya lagi doa supaya Allah menjelaskan. Allah kan tahu saya nggak gimana. Selalu ngadu aja kepada Allah. Cik sekali-kali di antara kita aja. Nggak usah ngadu ke Allah. Nggak bisa Bu. Ngadu ke ibu saya babak belur. Ya nggak? Mending ngadu ke Allah yang menciptakan ibu. Bener juga ya. Beres. Doanya yang baik-baik lah. Ibu juga pengen sabar. Iya Bu. Ini juga lagi didoakan. Ibu teh supaya diganti. Diganti apanya? Akhlaknya Bu ya. Jangan mancing-mancing hadirin. Serius hadirin. Apa coba? Bikin skripsi susah. Atau laporan sama Allah. Itu dosen yang susah ditemui itu ciptaan siapa? Jawab. Allah. Ya Rob, sudah 5 kali saya mau ketemu tidak berhasil aja. Terus terlintas di hati Siti Hajar 7 kali. Oh iya ya. Hanya Engkau yang menguasai ya Rob. Tidak ada pertemuan tanpa izinmu. Sambil jalan, sambil zikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai ke sana. Bagaimana Pak dosen ada? Oh telat, sudah pergi. Alhamdulillah, saya ridho dengan takdir ini ya Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Allah lihat tidak? Allah dengar tidak? Mantap. Allah terus setiap saat. Karena memang begitu yang diinginkan Allah. Dan salah satu sunnah Nabi yang paling utama adalah selalu berzikir kepada Allah. Apa sih kehebatannya zikir? Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada yang lebih keren kecuali kita jadi hamba yang sering diingat oleh Allah. Saudara ingat ke artis ingat tidak ke saudara? Orang-orang ingat, tahu juga tidak? Saudara ngebela calon pilkada atau calon presiden, ingat tidak sama kita? Dikit. Ingat ke Allah, Allah pasti tahu. Allah pasti membalas. Sakinah, cerdas, akhlakul karimah, buah dari zikrullah.
Maka hikmah yang ketiga, selain banyak munajat dan curhat, curhat ke Allah ya. Jangan curhat ke orang sebelum curhat ke Allah. Sebab yang dicurhatinnya juga lagi banyak masalah. Serius. Curhat ke orang, bisa apa dia kalau Allah tidak nolong? Harus ke Allah dulu. Ya Rob, saya lagi galau, hati saya lagi tertekan. Aduh ya Allah, Engkau tahu. Tolong harus bagaimana ya Allah. Kalau harus ketemu orang, siapa orangnya yang bisa jadi jalan darimu? Nanti diatur oleh Allah, ketemu dengan orang yang lebih bijak. Nanti ke orang juga jangan tolong, gak usah gitu. Karena dia tidak bisa nolong tanpa izin Allah. Benar? Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan apapun itu dari Allah. Tidak bisa orang nolong kita tanpa izin Allah. Tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Di tangan Allah semua kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya Engkau yang maha kuasa atas segala-galanya. Sering curhat, enak hadirin. Curhat itu nikmat. Jangan coba-coba curhat di medsos. Memalukan. Nanti jadi Vivi Fofo. Saya nggak ngomongin, astagfirullah. Saya nggak ngomongin itu kan. Vivi Fofo, beda kan? Dengan apa? Stop. Astagfirullah. Ampun ya Allah, nggak kuat. Astagfirullah. Jangan curhat di medsos. Ini yang disampaikan ini bukan data akurat, tapi pernah dengar. Katanya orang yang curhat di medsos itu 80% orang tidak peduli. 16% yang baca puas lihat penderitaan kita. Rasain loh. Sisanya 4% enek katanya. Ini data tidak jelas. Harus saya sampaikan, bisi bohong, bahaya. Gak ada gunanya curhat, berharap pertolongan followers. Allah satu-satunya penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau bulat utuh hanya Allah, seperti Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun yang begitu dahsyat di depan lautan. Pasrah disuruh ke pinggir laut, di depan laut, di belakang musuh. Super power dengan persenjataan lengkap, bala tentara yang tangguh. Kalau Allah mau, mudah saja nolong hambanya. Dibuka saja laut, lewat. Tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, dan tidak harus terpikirkan. Allah Maha tahu segalanya. Patuh saja atas perintah Allah, ada nanti jalan keluarnya. Masuk ke laut, nyebrang naik ke atas. Fir'aun, menurut saya sih bodoh Fir'aun itu. Nggak apa-apa, udah nggak ada yang. Kenapa bodoh? Harusnya Fir'aun mikir, ini laut bisa kebuka, pasti bisa nutup lagi kan? Baru kepikir juga oleh saudara. Harusnya Fir'aun mikir, nggak ada harus-harusnya. Saya juga tidak mengatakan kalau saya Fir'aun lebih jelek lagi ya. Astagfirullah, ya Allah, ampun. Tapi begitulah kalau Allah tutup kecerdasannya, pada masuk ke sana, ditutup oleh Allah, habis. Jadi cara Allah menghancurkan bala tentara yang hebat itu tidak harus selalu terpikir oleh kita. Bagaimana istri Will yang segitu dianggap terhebat, setahun tidak bisa menaklukkan orang-orang yang diblokade. Ada nanti ya, ada nanti bagaimana Allah menyaksikan semua keadaan istri Will dan kezalimannya. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah, dan tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Saudara-saudara kita ada yang wafat di sana, lawannya juga pasti wafat. Tidak ada yang tidak mati, tapi akhirat nanti ketemu dengan sesuatu yang lebih dahsyat balasannya. Ayo kita biasakan zikir sebanyak-banyaknya ya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kurangi bicara seminimal mungkin, kecuali kita yakin ini benar, manfaat, niatnya benar. Bagaimana kalau bicara? 3 kuncinya: niatnya,
isinya, dampaknya. Kalau tidak yakin, diam ajalah. Gak apa-apa dianggap bodoh. Yang penting selamat. Biasanya orang pintar yang begitu. Yang kedua, teruslah doa sebanyak-banyaknya, curhat. Yang ketiga, sayang Allah mendengarkan, mending zikir. Fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Terima kasih. Jangan ragu untuk terus meminta ke Allah setiap waktu. Tidak ada nikmat apapun yang kita inginkan kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah, dan tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Maka setiap ingat nikmat minta ke Allah, setiap ingat ancaman berlindung ke Allah. Jadinya hanya Allah saja, fokus ke Allah dalam segala-galanya. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Kita diciptakan untuk Allah. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillah. Semoga ada hikmahnya. Kita segera tutup dengan doa. Amalannya sederhana, faliyakul khairon aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Diam itu selamat. Silakan kita baca Quran sambil sedekah. Jangan pernah takut miskin. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang